bahwa hidup kita dijamin di dalam Kristus. Dan kita tidak boleh berpaling kepada hal-hal lain yang mungkin kita anggap terang dalam kehidupan kita. Ya, shalom, selamat berjumpa di renungan mingguan Gereja Toraja di Advent ketiga tahun kalender Gerejawi. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan angkat dari kitab pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa sumber energi yang utama itu berasal dari matahari. Jadi matahari itu merupakan sumber energi yang utama. Ini benar, karena matahari tidak hanya memberikan kita cahaya atau terang, tetapi dia juga memberikan kita kalori, sumber vitamin, dan juga banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita selaku manusia dan juga makhluk hidup. Nah, saudara bisa bayangkan kalau seandainya matahari itu tidak ada. Mungkin makhluk hidup tidak akan hidup dan berbagai hal akan terdampak dengan tidak adanya matahari. Sekalipun mungkin teknologi di zaman sekarang ini sudah ada lampu sejak ditemukannya lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Perkembangan teknologi khususnya di bidang penerangan itu semakin maju. Tetapi saudara, cahaya dari lampu sekalipun tidak mampu memberikan kita jaminan untuk bisa bertahan hidup. Nah, karena itu dibutuhkan sumber utama terang atau sumber kalori yang utama, yaitu matahari. Sehubungan dengan pembacaan kita hari ini, saudara, mau berbicara tentang sumber terang yang sesungguhnya. Dan firman Allah yang kita baca hari ini adalah kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes, saudara, adalah Injil yang ditujukan kepada orang Israel yang berada dalam pengharapan tentang datangnya Sang Mesias. Artinya juru selamat. Nah, saudara tahu bahwa bagi orang Israel, orang bisa diselamatkan itu karena dia melakukan dengan tekun atau dengan seksama setiap hukum Taurat dengan baik. Jadi semakin dia melakukan hukum Taurat dengan baik, maka itu akan memungkinkan dia memperoleh keselamatan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mau mengatakan bahwa kita diselamatkan justru karena jaminan di dalam Kristus. Karena itu, keselamatan dan jaminan keselamatan kita berasal dari Kristus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Saudara tahu bahwa dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kitab pertama itu Tuhan menciptakan terang. Dan di kitab Injil Yohanes ini juga berbicara tentang terang, yang mau mengatakan bahwa terang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan Yesus adalah representasi dari kehadiran terang dari Allah. Sekaligus Injil Yohanes menjelaskan tentang ketritunggalan Allah yang adalah Bapa yang menciptakan, menyelamatkan, dan memelihara kita. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Artinya, mau dikatakan tidak ada terang yang lain. Nah, ini mengajar kita di tengah dunia sekarang ini, di mana manusia bisa mengarahkan kepada terang-terang yang lain terhadap gemerlapnya dunia, terhadap keadaan dunia yang bagi mereka mungkin bisa menjamin hidup mereka, tapi sesungguhnya saudara itu bisa menjadi sebuah fatamorgana kehidupan. Artinya bahwa terang itu bukanlah jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita diajarkan di sini bahwa
Kalau saudara ingin mendapatkan terang yang sesungguhnya, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah terang dari Allah yang memberikan kita jaminan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu Rasul Yohanes dalam pembacaan kita mengatakan, saya ini hanyalah saksi, saya bukanlah terang. Ya maklum, waktu itu orang Israel lagi menunggu Mesias. Jadi ada juga yang berpikiran bahwa kemungkinan terang itu adalah Yohanes sendiri. Tapi saudara, Yohanes hanyalah saksi. Mengapa perlu saksi, saudara? Sebenarnya terang dari Allah tidak perlu disaksikan. Tetapi terang dari Allah itu sulit dipahami oleh manusia. Maka Tuhan mengutus Yohanes untuk menyaksikannya. Sehingga kesaksian Yohanes itu memberikan kita kemampuan untuk memahami bahwa Yesus adalah terang Allah yang sesungguhnya. Nah, apa artinya saudara kalau kita memahami terang Allah itu? Bahwa hidup kita dijamin di dalam Kristus. Dan kita tidak boleh berpaling kepada hal-hal lain yang mungkin kita anggap terang dalam kehidupan kita. Dan karena itu hidup kita harus menjadi kesaksian untuk menyaksikan terang yang sesungguhnya kepada sesama kita. Artinya kalau Tuhan memberikan kita terang, maka saudara juga harus menjadi terang di dalam kehidupan. Artinya hidup sebagai terang-terang Allah. Karena dalam diri kita adalah terang yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Nah, di tengah persiapan di bulan Desember ini, di Minggu Advent ini, kita akan memperingati perayaan Natal. Tentu yang menjadi sorotan kita yang utama adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu sungguh membawa damai, membawa kebaikan di tengah-tengah kehidupannya sebagai anak-anak terang. Karena kita ini adalah anak-anak terang yang berasal dari Allah. Kalau kita ini anak terang, maka kita harus memperlihatkan kehidupan yang sungguh menunjukkan bahwa hidup kita itu menjadi berkat, membawa damai dan ketentraman di segala bentuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita, karena kita sudah melihat terang dari Allah di dalam Yesus sebagai jaminan keselamatan kita, mari kita menjadi orang yang menyaksikan terang itu melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara diberkati dan selamat merayakan Natal di bulan Desember ini. Tuhan memberkati. Amin.